Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safaris Imunologi. Kita masih membahas tentang organ limfoid, ya, masuk ke organ limfoid primer. Yang kedua, setelah timus kemarin kita masuk ke bone marrow atau sumsum tulang. Ya. Nanti yang kita bahas adalah struktur sumsum tulang secara ringkas ya. Kemudian proses maturasi sel B dalam sumsum tulang. Kemudian sekalian saja kita bahas maturasi sel B di luar sumsum tulang karena itu nanti berkaitan ya. Kemudian bagaimana migrasi sel B keluar sumsum tulang ya. Nah, kita mulai dulu ini dari struktur dari sumsum tulang atau struktur bone marrow. Ya, jadi sumsum tulang itu terletak di rongga tulang aksial dan tulang panjang ya, yang terdiri dari pulau-pulau jaringan hematopoietik atau jaringan yang bisa menghasilkan sel-sel darah ya. Dan ada juga sel-sel adiposa ya, yang dikelilingi oleh sinus vaskuler di antara jalinan tulang trabekular ya. Nanti yang tertarik dengan strukturnya bisa lihat di buku-buku histologi atau buku-buku hematologi ya. Nah, teori klasik meyakini bahwa sumsum tulang itu merupakan tempat produksi dan maturasi sel B. Kenapa ada istilah teori klasik ya? Karena ternyata sekarang diketahui bahwa maturasi sel B itu tidak hanya terjadi di sumsum tulang gitu ya. Nah, kira-kira sumsum tulang itu seberat 5% dari total berat manusia dewasa ya, kira-kira ya. Nah, kita masuk ke maturasi sel B. Jadi setelah di dalam sumsum tulang itu kan ada pembentukan, tapi juga ada maturasi sel B. Ya, ini ringkasnya seperti ini dulu ya. Sel pro B itu berproliferasi, membelah diri, menghasilkan sel pre B ya. Dan pada tahap ini, pada tahap sel pre B ini, nanti sel pre B itu mengekspresikan satu rantai reseptor untuk antigen saja. Nah, sel pre B yang terjadi kemudian membelah terus, nanti akhirnya akan mengekspresikan BCR atau B cell reseptor ya. Kemudian sel B imatur yang mengalami yang bisa mengenali self antigen dengan kuat ya, maka BCR-nya itu akan ditata ulang ya biar tidak mengenali self antigen secara kuat. Nah, kalau nggak bisa maka dia dimatikan itu ya. Sel B-nya kalau tidak bisa ditata ulang ya dimatikan. Nah, sel B imatur yang tidak mengenali antigen dia akan mati gitu ya. Nah, sel B imatur yang mengenal self antigen dengan afinitas yang lemah, dia akan terus menjadi sel B yang matur. Nah, ini kalau tadi itu proses maturasi sel B di sumsum tulang, tapi sekarang diketahui juga bahwa maturasi sel B itu di luar sumsum tulang. Ya, terjadinya seperti apa ya, ada 3 proses di sana. Yang pertama adalah keluarnya sel B dari sumsum tulang, kemudian berubah menjadi sel B transisional, baru menjadi matur atau terjadi proses maturasi ya. Nah, biar lebih mudah, ini adalah gambar dari apa namanya, gambar dari proses maturasi sel B. Yang pertama ini adalah ini hematopoietic stem cell, induknya sel darah. Ya, di sini tidak ada proses pembentukan reseptor atau BCR. Ya. Tapi ketika dia berubah menjadi pro B, ya, sel pro B, ya, maka dia di sel pro B ini akan terjadi rearrangement atau pembentukan dari rantai berat heavy chains dari BCR. Ya. Kemudian dia membelah diri menjadi pre-B. Ini masih terjadi apa namanya rearrangement dari heavy chains ya, sehingga pada pre-B ini dibentuk resep BCR pre-BCR ya. Nah, setelah dia menjadi pre-B ini, sudah ada pre-BCR ini, maka dia akan menjadi lebih aktif lagi sehingga mulai terjadi rearrangement atau pembentukan dari rantai yang light, yang ringan ya, sehingga nanti dihasilkan sel B yang matang ya. Nah, kalau pada maturasi di luar sumsum tulang, yang di sini pindah ke sel B yang transisional ya.
kepindah ke splen atau ke ke limpa ya. Di limpa ini dia akan berubah menjadi sel transisional tipe 1 dan transisional tipe 2 ya. Nah, kalau yang ini gambar berikutnya ini adalah gambar tentang bagaimana proses seleksi sel B ya. Yang pertama, sel B yang mengekspresikan BCR, kemudian dia bisa mengenali self antigen dengan kuat, maka dia akan dimatikan. Atau dia akan dirubah. BCR-nya itu akan dirubah. BCR-nya ini akan dirubah. Ya, dirubah sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa mengenali self antigen secara kuat. Kalau dia bisa mengenali self antigen secara lemah, maka dia akan dibiarkan hidup. Nah, yang di sini sama, biarkan hidup kalau dia mengenali self antigen secara lemah. Nah, di sini juga sama. Sel B transisional yang tipe 1, yang T1 dan T2 ini kalau dia mengenali self antigen secara kuat, maka dia juga akan dimatikan gitu ya. Nah, yang lemah maka dia dibiarkan hidup gitu. Itu polanya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sel B yang sudah matur itu keluar dari sumsum tulang ya. Sel B yang sudah matur itu mengekspresikan sfingosin 1 fosfat reseptor ya. Nah, sedangkan sel endotel dan jaringan limfoid yang lain, jaringan limfoid sekunder misalnya, dia mensekresikan SIP yang sifatnya itu bersifat kemotaktik ya. Sehingga SIP1 ini akan berikatan dengan SIP1 reseptor yang ada di permukaan sel B ya, sehingga sel B-nya akan berpindah dari yang konsentrasi SIP-nya sedikit menuju ke SIP yang konsentrasinya tinggi ya. Nah, saya kira demikian ya. Kalau ada pertanyaan, apakah semuanya sudah jelas ya? Kalau sudah jelas ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.